Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Yang perlu dipahami publik, kami pada saat menuntut itu semuanya ada tolak ukur. Jadi kalau mohon maaf saya tidak akan menyebutkan tolak ukur tuntutan sebelumnya ya. Jadi ada menteri sebelumnya itu bahkan itu tuntutannya 10 tahun, tapi karena pandemi maka untuk yang Pak Yuliari kita sudah tingkatkan menjadi 11 tahun tuntutannya. Itu yang perlu kami jelaskan. Saya perlu juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Zainal. Menurut ukuran KPK sudah wajar begitu 11 tahun untuk perbuatan korup pejabat negara di tengah pandemi? Ya kami ada tolak ukurnya. Jadi mana yang normal bagaimana, yang kemudian ketika masa pandemi atau pandemi atau krisis ada pemberatan, ada faktor pemberatan, ada faktor perlindungan, itu semuanya saat ini sudah ada formulanya, bukan tidak ada parameternya. Jadi sebenarnya sangat bahkan sangat praktikal ya, sangat matematik banget. Jadi sebenarnya suara-suara yang mengatakan KPK kok pelin-pelan begitu. Tadinya awalnya sebegini tinggi, seberapa keras, tapi pada kenyataannya hanya seperti ini. Kan suara-suara publik kita dengar seperti itu Pak Nurul Gufron terhadap KPK. Najwa Shihab sekakmat dedengkot istana. Getol bela Juliari dan desak dibebaskan. Jongos rezim dipermalukan depan publik. Kenapa Juliari Batubara tidak dituntut hukuman mati? Mata Najwa tadi malam, Komisioner KPK buka suara. Tribunkaltim.co. Kenapa ex-menteri sosial Juliari Batubara tidak dituntut hukuman mati? Begitulah pertanyaan Najwa Shihab kepada Komisioner KPK Nurul Gufron dalam acara Mata Najwa Rabu 11 Agustus 2021 malam. Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan pamungkas di acara Mata Najwa tadi malam yang mengangkat tema Kawal Uang Rakyat. Apa jawaban Komisioner KPK? Nurul Gufron menilai selama ini publik tidak paham konteks di balik pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri soal hukuman mati di kala pandemi. Publik kan selalu membandingkan dengan ucapan atau statement Ketua KPK yang mengatakan bahwa korupsi di kala pandemi hukuman mati. Padahal itu adalah untuk pasal 2 ayat 2. Sementara untuk Pak Juliari adalah suap dan gratifikasi, ujar Gufron di acara Mata Najwa. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa KPK dalam membuat tuntutan semuanya sudah ada tolak ukur. Bahkan sebelumnya ada kasus menteri yang hanya dituntut 10 tahun. Tapi untuk Pak Juliari karena pandemi, maka kita sudah tingkatkan menjadi 11 tahun tuntutannya, jelasnya. Najwa Shihab kemudian balik bertanya, apakah tuntutan 11 tahun untuk perbuatan korup seorang pejabat negara di tengah pandemi sudah wajar bagi KPK? Ya kami ada tolak ukurnya, mana yang normal, mana yang kemudian ketika masa pandemi ada pemberatan, ada faktor peringan, itu semuanya saat ini sudah ada formulanya, bukan tidak ada parameternya. Jadi sebenarnya sangat praktikal, sangat matematik banget, jelas Nurul Gufron. Tak berhenti di situ, host Mata Najwa kembali mencecar Komisioner KPK. Suara-suara yang mengatakan KPK kok pelin-pelan, tanya Najwa. Lah iya, karena publik tidak paham bahwa konteks Ketua KPK itu adalah pasal 2 ayat 2 pasal 2. Pasal 2 ayat 1-nya adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri kalau di kala pandemi karena kebakaran, karena krisis itu bisa diancam hukuman mati. Tapi untuk yang Pak Juliari bukan pasal 2 ayat 2, tetapi pasal 5 dan 12B, gratifikasi dan suap, jawab Nurul Gufron. Gufron juga menegaskan bahwa keputusan yang diambil KPK adalah pilihan fakta. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar menyebut, keseriusan dalam penyidikan juga menjadi hal penting di balik kasus korupsi. Kita ketahui, misalnya faktor keseriusan penyelidikan ini, apa yang paling dipertanyakan KPK dalam soal kasus ini? Karena kemudian terlihat misalnya ada tindakan-tindakan di mana tidak keseluruhan konstruksi itu dibongkar dengan baik.
Kalau kita masih ingat misalnya ada dugaan dalam mengatur alokasi tertentu yang dilakukan terhadap misalnya adanya korelasi partai tertentu, kata Zainal. Dosen Fakultas Hukum UGM ini juga mempersoalkan bagaimana keseriusan KPK dalam mengejar fakta di balik kasus korupsi. Satu sisi Anda bisa punya formula, Anda bisa punya penyidikan, Anda bisa menampilkan fakta, tapi pada saat yang sama ada pertanyaan soal keseriusan bagaimana membangun formula, menyajikan fakta dan mengejar fakta itu. Karena kita ketahui salah satu kritik terhadap KPK sekarang adalah kemampuan untuk membedah kasus itu ke publik, bebernya. Zainal menilai KPK saat ini agak berbata-bata dalam menangani kasus. Ia mencontohkan kasus suap KPU yang melibatkan Harun Masiku, kemudian kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga terakhir kasus Juliari Batubara. Ada sekian banyak sebenarnya yang kelihatannya tidak diungkap dengan baik, pungkasnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 19 Agustus 2021, Juliari Batubara menyatakan ingin mengakhiri penderitaan setelah terjerat perkara korupsi. Ia pun berharap Majelis Hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis bebas kepada dirinya. Dalam benak saya, hanya Majelis Hakim yang dapat mengakhiri penderitaan tiada akhir bagi keluarga saya yang sudah menderita. Bukan hanya dipermalukan, tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka yang tidak mengerti, ujar Juliari yang dihadirkan secara virtual dari rutan KPK. Mantan Bendahara Umum PDIP itu juga turut meluapkan ceritanya yang harus terpisah dari keluarga serta anak-anaknya yang menurutnya masih memerlukan peran seorang ayah. Putusan Majelis Hakim yang mulia akan besar dampaknya bagi keluarga, terutama anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka, tambah Juliari Batubara. Juliari juga menyesal bisa sampai terjerat dalam perkara korupsi karena lalai mengawasi jajarannya di Kementerian Sosial. Tak hanya itu, Juliari mengaku banyak pihak yang telah dibuat susah akibat perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, istri saya, kedua anak saya yang masih kecil, keluarga besar saya pada Majelis Hakim, akhiri penderitaan kami dengan membebaskan dari segala dakwaan, kata dia. Terlepas dari sidang lanjutan yang saat ini dijalaninya, Juliari Batubara merupakan satu di antara pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Juliari Batubara 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ex-Bendahara Umum PDIP itu juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Pada kasus tersebut, jaksa menilai Juliari Batubara terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Juliari memerintahkan dua anak buahnya, Mateus Joko dan Adi Wahyono, untuk meminta fee Rp10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia. Lantas, berapa harta kekayaan Juliari Batubara? Dari penelusuran tribunnews.com di lhkpn.kpk.go.id, Juliari Batubara terakhir kali melaporkan hartanya pada 20 April 2020 atau saat masih menjabat sebagai Mensos. Diketahui, Juliari Batubara memiliki total harta kekayaan sebesar 47,188 miliar rupiah. Seharusnya ia mempunyai harta kekayaan 64,773 miliar rupiah, tapi terpotong oleh utang sebesar 17,58 miliar rupiah. Aset berupa 11 bidang tanah dan bangunan menjadi aset terbesar yang dimiliki Juliari, yaitu 48,11 miliar rupiah. Selanjutnya aset berupa kas dan setara kas senilai 10,21 miliar rupiah menjadi penyumbang harta kekayaan terbesar kedua. Aset lain yang dimiliki Juliari Batubara adalah 1 unit mobil, harta bergerak lainnya, dan surat berharga. Selengkapnya inilah daftar harta kekayaan Juliari Batubara, dikutip tribunnews.com dari lhkpn.kpk.go.id.
kpk.go.id. A. Tanah dan bangunan 48,11 miliar rupiah. 1. Tanah dan bangunan seluas 468 meter persegi di Kabupaten atau Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri 9 miliar 305 juta rupiah. 2. Tanah dan bangunan seluas 266 miliar rupiah di Kabupaten atau Kota Bandung, hibah dengan akta 25,7 miliar rupiah. 3. Tanah dan bangunan seluas 1.402 mm persegi di Kabupaten Kota Bogor, hibah dengan akta 5,29 miliar rupiah. 4. Tanah dan bangunan seluas 1.758 meter persegi di Kabupaten atau Kota Simalungun, warisan 124 juta rupiah. 5. Tanah dan bangunan seluas 3.398 meter persegi di Kabupaten atau Kota Simalungun, warisan 161 juta rupiah. 6. Tanah seluas 10.638 meter persegi di Kabupaten Kota Simalungun, warisan 76 juta rupiah. 7. Tanah seluas 1.071 meter persegi di Kota Simalungun, warisan 28 juta rupiah. 8. Tanah dan bangunan seluas 170 meter persegi di Jakarta Selatan, hasil sendiri 3.459 rupiah. 9. Tanah dan bangunan seluas 177 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri 972 juta rupiah. 10. Tanah dan bangunan seluas 215 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri 1 miliar 500 juta rupiah. 11. Tanah dan bangunan seluas 275 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri 1 miliar 500 juta rupiah. B. Alat transportasi dan mesin 618 miliar rupiah. 1. Mobil Land Rover Jeep tahun 2008, hasil sendiri 618 miliar rupiah. C. Harta bergerak lainnya 1 miliar 161 juta rupiah. D. Surat berharga 4 miliar 658 juta rupiah. E. Kas dan setara kas 10 miliar 217 juta rupiah. Subtotal hutang 17 miliar 584 juta rupiah. Total harta kekayaan 47 miliar 188 juta rupiah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa pemindahan.